Yuk, Kang Moderator, Kang Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan video pembelajaran kali ini. Adapun kami dari kelompok 7 akan memberikan sebuah video presentasi tentang pendidikan pada masa banyak usia. Dan saya presentasikan sendiri. Yuk Mas, slide selanjutnya Mas. Pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 32 Hijriah atau 758 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan maupun tidak sesuai dengan politik, sosial, dan kultur budaya yang terjadi pada masa-masa tersebut. Kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi dalam 5 periode, yaitu periode pertama masa pengaruh Persia pertama, kedua periode 232 Hijriah sampai 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Masa pengaruh Turki pertama ketiga. Periode ketiga yaitu tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1845 Masehi. Masa kekuasaan Turki Buayhi, pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu pada tahun 447 Hijriah atau 1855 Masehi sampai 598 Hijriah atau 1194 Masehi. Masa Bani Turki. Pengaruh Turki kedua. Periode kelima yaitu pada tahun 598 Hijriah atau 1184 Masehi sampai 598 Masehi. Masa Bani Turki. Pengaruh Turki kedua kelima periode kelima yaitu pada tahun 8 Hijriah atau 1184 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pembahasan dari pengaruh dinasti lain. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa dinasti ini, umat Islam banyak yang khusus terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil memberikan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya itu pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah. Ketika kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah, kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak.
dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut adil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama, cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, dia juga mengirim utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya pada masa dinasti ini banyak kemajuan yang pesat. Adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mustahsin, Al-Waqid, dan Al-Mutawakil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat. Dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Populasi Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman yang banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikannya. Pada masanya juga sudah dapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Selanjutnya, tujuan dan kurikulum pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Sementara pada masa dinasti Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam. Karena pengaruh masyarakat pada masa itu, tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak dididik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Ialah karena itu suatu kewajiban dalam agama supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir, hadis, dan sebagainya. Adalah karena tuntutan agama. Yang kedua yaitu tujuan masyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu, supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilian menjadi masyarakat yang bersinar. Ilmu pengetahuan dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Selanjutnya, Mas. Tujuan dan kurikulum pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, selain itu ada lagi tujuan pendidikan, ialah cinta akan ilmu pengetahuan, serta senang dan lezat mencapai ilmu itu. Karena belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa, selain dari pada berdalam-dalam ilmu pengetahuan, mereka melawat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu, tanpa memperdulikan susah payah dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka tidak lain untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Yang keempat, di samping itu ada pula tujuan pendidikan sebagai kaum muslimin, yaitu tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing, yaitu kurikulum pendidikan dasar atau kutab, kurikulum pendidikan menengah, dan kurikulum pendidikan tinggi. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ilham mungkin. Mas Ilham, saya persilakan. Terima kasih Mas sebelumnya. Ya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Irul ya. Tadi tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum pendidikan dasar atau kutab. Membaca Al-Quran dan menghafalnya, pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Menulis kisah atau riwayat orang-orang besar Islam.
membaca dan menghafal syair-syair atau nasar, prosa, berhitung, pokok-pokok nahwu dan sorof ala kadarnya. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah. Kurikulum pendidikan menengah yaitu rencana pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah. Tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran, bahasa Arab dan kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu sorof, dan balaghah, ilmu-ilmu pasti, mantik, ilmu falak, tarikh, ilmu-ilmu alam, kedokteran, dan musik. Yang ketiga yaitu kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi yaitu pada umumnya rencana pelajaran yang pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu yang pertama jurusan ilmu-ilmu agama dan bahasa serta sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu nakliyah, yang bahasa dan kesusastraannya. Yang kedua yaitu jurusan ilmu-ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akliyah, yang meliputi mantik, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ilahiyah, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan kedokteran. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah tersebut adalah yang pertama yaitu Kutab. Sebagai lembaga pendidikan dasar sewaktu agama Islam diturunkan Allah, sudah ada di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Kemudian tulis baca tersebut ternyata mendapatkan tempat dan dorongan yang kuat dalam Islam, sehingga berkembang luas di kalangan umat Islam. Kepandaian tulis baca dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam ternyata memegang peranan penting yang dikarenakan dari awal pengajaran Al-Quran juga telah memerlukan kepandaian tulis baca. Karena tulis baca semakin terasa perlu, maka Kutab sebagai tempat belajar menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak berkembang dengan pesat. Yang kedua yaitu pendidikan rendah. Pendidikan rendah yaitu di Istana Pendidikan Rendah muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Atas pemikiran tersebut, Khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan pendidikan rendah ini agar anak-anak sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan diembannya nanti. Selanjutnya yang ketiga yaitu tokoh-tokoh kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat ini terus diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Maka berdirilah tokoh-tokoh kitab. Pada mulanya tokoh-tokoh tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membelinya dari para penulisnya yang kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya. Yang keempat yaitu rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah para ulama juga memainkan peran penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal permulaan Islam. Rasulullah SAW misalnya pernah menggunakan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama yang baru, serta membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Dan masa Abbasiyah di antara rumah-rumah para ulama yang digunakan sebagai lembaga pendidikan. Rumah yang sering digunakan untuk kegiatan ilmiah adalah rumah Al-Rais Ibnu Sina. Sebagian ada yang membaca kitab Al-Syifa dan sebagian lagi ada yang membaca kitab Al-Qanun.
Selanjutnya yang keenam yaitu majelis atau salon kesusastraan. Majelis adalah suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini, khususnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, majelis sastra ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Dikarenakan Khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, sehingga Khalifah aktif di dalamnya. Pada masa beliau, sering diadakan perlombaan antara lain yaitu ahli-ahli syair, perdebatan antara fuqaha dan juga sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Selanjutnya yaitu badiah. Badiah adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya. Badiah-badiah merupakan sumber bahasa Arab asli dan murni. Oleh karena itu, khalifah-khalifah biasanya mengirimkan anak-anak ke badiah-badiah ini untuk mempelajari syair-syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Dan banyak ulama-ulama serta ahli ilmu pengetahuan lainnya yang pergi ke badiah-badiah dengan tujuan untuk mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab yang asli lagi murni tersebut. Badiah-badiah tersebut menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama bahasa dan sastra Arab dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu rumah sakit. Untuk mewujudkan kesejahteraan para khalifah dan pembesar-pembesar negara pada masa ini banyak mendirikan rumah sakit. Rumah-rumah sakit tersebut selain sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawat, yang dan pengorbanan, pengobatan, serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan. Sehingga berkembanglah ilmu kedokteran dan ilmu obat-obatan atau farmasi. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu perpustakaan dan observatorium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan yang terjadi pada masa Abbasiyah, maka didirikanlah perpustakaan dan observatorium, serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Pada lembaga ini, para penuntut ilmu diberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Tempat-tempat ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dalam arti yang luas, yaitu belajar bukan dalam arti menerima ilmu dari guru sebagaimana yang umumnya dipahami, melainkan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas siswa, seperti belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sambil bekerja, dan penemuan-penemuan lainnya. Kegiatan belajar yang demikian ini dilakukan bukan hanya di kelas, melainkan di lembaga-lembaga pusat kajian ilmiah. Yang terakhir adalah madrasah. Madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Selain minat masyarakat yang semakin meningkat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, juga semakin berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan untuk mengajarkannya diperlukan guru yang lebih banyak, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, serta pengaturan administrasi yang lebih teratur. Untuk menyelesaikan semua keperluan ini dibutuhkan suatu lembaga yang bersifat formal, yaitu madrasah. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Ja'far. Monggo Mas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ilham yang mana akan menjelaskan mengenai metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, metode lisan, yakni berupa dikte atau imla. Lalu ceramah, al-sama,
qiraat, dan diskusi. Yang kedua, metode menghafal, yakni merupakan ciri umum pendidikan pada masa kini, yang mana murid-murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya. Sehingga dalam proses selanjutnya, murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya, sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespon, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, metode menulis. Metode ini dianggap metode yang paling penting pada masa kini, karena metode ini adalah pengkopian karya-karya ulama sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Di samping itu juga sebagai alat penggandaan buku-buku teks, karena masa kini belum ada mesin cetak. Pada masa saat itu belum ada mesin cetak dengan pengopian buku-buku kebutuhan teks, yang mana sedikit teratasi. Lanjut. Nah, metode pengajaran. Yang pertama tadi adalah dikte atau imla. Metode ini yakni menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena pelajar mempunyai catatan. Metode ini dianggap penting karena pada masa itu buku-buku cetak sangat sulit dimiliki. Metode ceramah juga disebut al-sama' sebab dalam metode ini guru menjelaskan sedangkan siswa mendengarkannya. Yang kedua, metode tulisan. Metode ini dianggap metode paling penting karena berguna bagi proses penguasaan ilmu pengetahuan, juga bagi penggandaan jumlah buku teks, karena pada saat itu belum ada mesin cetak. Lalu di samping itu metode tersebut ditemukan juga metode diskusi atau munakosah, debat atau dialektika. Nah, lalu mengenai sistem pendidikannya, dinasti Abbasiyah ini berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraannya menurut George Makdisi terbagi menjadi dua tipe, yakni institusi pendidikan inklusif atau terbuka terhadap pengetahuan umum dan institusi pendidikan eksklusif atau tertutup, yakni tertutup terhadap pengetahuan umum. Sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria hubungan institusi pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi ada dua macam, yakni institusi pendidikan Islam formal dan institusi pendidikan Islam informal. Institusi pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan pemuda-pemuda Islam agar bisa menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintah. Lalu biaya pendidikannya, nah ini biasa disubsidi oleh negara dan dibantu oleh orang-orang kaya melalui harta wakaf. Lalu pengelolaan administrasi berada di tangan pemerintah. Sebaliknya, pendidikan informal diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat atau anggota masyarakat dan menawarkan mata pelajaran umum termasuk filsafat. Dalam hal ini terdapat sekitar 30.000 masjid di Baghdad berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran pada tingkat dasar. Perkembangan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama pada awal abad ke-7 Masehi sampai dengan 10 Masehi. Lalu perkembangannya secara alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khas Arabia. Yang kedua, abad ke-11. Kegiatan pendidikan ini dan pengajarannya diatur oleh pemerintah
dan pada masa ini sudah dipengaruhi unsur non-Arab. Umat Islam masa Bani Abbasiyah dalam sejarahnya memperlihatkan tentang pentingnya pendidikan, karena hal ini dapat ditelusuri dari berbagai catatan sejarah. Lalu kesimpulan akan dijelaskan oleh Mas Tohar. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan kesimpulan. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintah Harun al-Rasyid. Pendidikan pada masa ini memiliki tujuan keagamaan dan akhlak, tujuan kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan, dan tujuan dan akhlak dan tujuan kebendaan. Kehidupan murid pada pendidikan tingkat dasar memiliki ciri-ciri, yaitu diharuskannya belajar membaca dan menulis, diajarkan membaca dan menghafalkan Al-Quran, serta hubungan yang baik antara guru dan murid layaknya orang tua dan anak. Pada pendidikan tingkat tinggi, kehidupan murid berbeda karena mereka diberi kebebasan untuk memilih guru yang mereka kehendaki dan diberi kebebasan untuk berpindah dari guru yang satu ke guru yang lain apabila guru itu dianggap lebih baik. Dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi diskusi kelompok 7. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.